Mani untuk kesempatan pagi menjelang siang kali ini, Senin 12, maksud kami Jumat 12 Desember 2025 dengan Halo RRI. Topiknya pendengar terkait dengan kehutanan dalam mitigasi bencana alam berbasis hutan. Silakan Anda bergabung bersama kami di 082195835080. Sekali lagi 082195835080 serta akan mendapatkan jawaban pendengar untuk Anda yang sempat bertanya di Halo RRI kesempatan Senin 8 Desember 2025. Di saat itu juga kita membicarakan terkait dengan bencana alam. Anda yang sudah bergabung di hari Senin 8 Desember kemarin akan mendapatkan jawaban pendengar penjelasan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah Anda tanyakan. Silakan juga bergabung bersama kami di kesempatan hari ini 082195835080 terkait pendengar dengan topik di kesempatan kali ini kita masih berbicara terkait kehutanan dalam mitigasi bencana alam berbasis hutan. Seperti apa pendengar menurut Anda bagaimana kondisi hutan di daerah Anda? Apakah masih terjaga atau justru mulai berkurang? Apa saja langkah masyarakat ataupun bahkan pemerintah lokal yang menurut Anda perlu dilakukan untuk mencegah bencana berbasis kehutanan? Silakan untuk Anda bergabung nanti, namun sebelumnya kita akan mendengarkan kali ini pendengar penjelasan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. Halo RRI menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk walaupun tidak semua di kesempatan Senin 8 Desember 2025. James Tombatu, hutan lindung masih banyak petani menebang pohon yang dilarang Gunung apa ini? Gunung Pilar, kilometer 5 jalan sudah sangat rawan. Di daerah Tombatu ya. Mungkin Bapak sedikit tahu ya kalau daerah Tombatu. Dan di sini ada Cliff Liminsel, kalau pemerintah daerah tidak menggubris langsung ke pusat terkait dengan aduan lain, regulasi penebangan pohon, banyak aduan masyarakat jarang direspon. Oke. Dari Heri di Tateli, katanya alih fungsi lahan harus ditinjau kembali, belajar dari bencana yang terjadi. Masyarakat menuntut implementasi di lapangan, bukan hanya statement wisata di atas gunung mengorbankan resapan air untuk perumahan dan drainase ya. Baik, terima kasih. Ada juga ini Arif, katanya pembalakan liar, stop deforestasi ya. Berlebihan, stop juga pertambangan ilegal. Izin Pak Kadis, mungkin untuk menjaga hutan boleh dilibatkan masyarakat adat sekitar hutan dan LSM lingkungan seperti Walhi. Baik. Jadi saya ke Pak James di Tombatu dulu, Pak Kadis atau Pak Mener yang akan menjawab ini terkait dengan ini masih banyak petani menebang pohon yang dilarang. Gunung Pilar kilometer 5 jalan sudah sangat rawan katanya. Pak Kadis silakan Pak. Ya, saya coba menjawab ini Pak James di Tombatu. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan terima kasih ke Pak James karena sudah menjadi mata telinga dinas pemerintah daerah. Iya. Karena memang terus terang saya punya staf dinas kehutanan itu ada 529 orang. 101-nya polhut dengan luasan 764.000 hektar yang ada di Sulawesi Utara untuk kawasan hutan. Berarti kita tidak efektif di situ. Harusnya satu polhut 500 hektar paling tidak. Nah, tetapi karena ini tanggung jawab untuk pengawasan, khususnya untuk hutan ini bukan cuma menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Termasuk Pak James sudah menginformasikan hal ini. Ini akan disikapi berarti. Kami akan sikapi ini. Memang khusus di Tombatu, kalau katanya hutan lindung kita harus ada pembuktian. Kami akan coba nanti teman-teman di KPH unit 5 nanti akan ke lapangan tentunya untuk membuktikan bahwa itu lokasi itu masuk dalam kawasan hutan negara. Oke. Terima kasih Pak James atas responnya, nanti saya akan perintahkan staf untuk segera tindak lanjuti. Cliff Minsel katanya pemerintah daerah tidak mengubris katanya langsung ke pusat terkait aduan regulasi penebangan pohon. Banyak aduan masyarakat tapi diresponnya tidak atau
jarang Ya. direspon. Ini memang terkait kewenangan lagi. Pak Cliff di Minsel memang banyak teman-teman dari pengusaha-pengusaha kayu katanya begitu ya, pengen legalkan usaha mereka. Pembuktiannya Somil apa? ya, Pak, lebih Somil. paham. ah. Itu yang Pembuktiannya apa? Mereka harus punya, sekarang harus punya dasar hak milik. Hak milik harus ada. Milik usaha itu Hak ya. milik usaha termasuk hak milik perkebunan lokasi kayu yang ditebang. Oh. Karena usaha penebangan ini dilakukan bukan di dalam kawasan hutan, di luar kawasan hutan. Nah, ini yang menjadi masalah ketika perizinan ini bukan di Dinas Kehutanan. Sekarang sudah ditarik kewenangannya ke pemerintah pusat. Jadi mereka kalau mengurus izin harus ke Palu dulu. Ya. Di situ ada UPT Kementerian, Balai Perhutanan, bukan Perhutanan Sosial, Balai Kehutanan Lestari, Balai Hutan, Pengelolaan Hutan Lestari yang ada di Palu. Semua perizinan mekanismenya mereka yang atur. Ya, termasuk juga laporan-laporan itu yang menjadi masalah buat kami juga. Sehingga saya kemarin sempat protes itu. Produk kayu di sini, lapornya ke sana, nggak ke kita. Ketika pimpinan tanya berapa produk kalau di Sulawesi Utara, baru saya juga bingung ini, datanya nggak ada. Nah, ini memang harus sinkronisasi, termasuk kolaborasi dengan pemerintah pusat supaya data-data termasuk perizinan ini dipermudah. Tetapi ketika ada permasalahan banjir bandang di Sumatera, Menteri buru-buru, Dirjen buru-buru mengeluarkan surat bahwa seluruh perizinan terkait penebangan kayu di luar kawasan hutan dihentikan. Oh. Ini baru terbit kemarin. Baru ya. Baru. Ya. Baik. Ini sebagai antisipasi juga. Baik, saya ke Ner. Tadi kan yang penebangan pohon, toh. Ini kalau kita bicara tentang pohon sebenarnya masa tumbuhnya paling terjadi berapa lama sebenarnya ketika kita akan melakukan penanaman atau reboisasi begitu. Kalau secara Penelitiannya, saya secara akademis pohon ya. ada pohon cepat tumbuh, ada yang pohon dalam suksesi tua misalnya yang lebih lambat. Yang paling lambat itu bisa sampai 100 tahun baru boleh ditebang. Misalnya contohnya yang Siklus- apa itu? Yang Misalnya kayu pohonnya? hitam misalnya. Oh, kayu hitam. itu Yang banyak diburu itu ya berarti ya. kayu hitam tua ya, baru jabon misalnya. Itu umur 5 tahun, 7 tahun sudah bisa ditebang. Jati. Itu Kalau jati, misalnya. Jati juga lama, dia 30 sampai 35 tahun. Itu pun baru diameternya baru pas bisa ditebang. Kalau mau suka lebih kualitas lebih bagus, ya sampai 70 80 tahun itu kualitas jati yang bagus. Jadi pohon itu ditanam tidak langsung memberikan kayu yang bisa ditebang. Kecuali pulp ada dua, jabon dengan pohon yang pohon macis itu, nah itu cepat. Jadi kalau cuma bikin pulp ambil dari situ itu cepat. Tapi mesti diperhatikan ditanam di mana juga. Kita di sini tidak ada HTI tadi disebutkan oleh Pak Kadis, hutan tanaman industri. Tapi banyak orang yang menanam jenis-jenis yang cepat tumbuh ini. Dan ada orang yang mampu beli kendaraan, beli rumah dengan menanam kayu ini di lahan sendiri, bukan di kawasan hutan. Kebetulan Pak John mungkin kalau dia dengar yang namanya John juga yang di Kota Mobagu misalnya, dia tanam di kebun sendiri. Waktu dia panen, ya kebetulan orang perlu pulp dan perlu Kayu kah? veneer, dia ambil dari dia. Wow, lumayan dia bikin rumah, beli oto. Nah, ini jenis-jenis yang berbeda kecepatan tumbuhnya ini juga tidak hanya sekedar untuk kayunya, untuk timber, untuk bahan bangunan, tapi sebenarnya juga bisa untuk gasifikasi, untuk energi misalnya. Itu bisa dikembangkan dengan jenis-jenis yang cepat tumbuh ini. Ada banyak untuk kita bahas ini, kami bisa menguraikan manfaat dari jenis-jenis cepat tumbuh yang tersedia di kita di sini dan jenis-jenis asli juga yang ada di hutan-hutan masih ada lagi selain jenis-jenis yang sudah banyak dikenal. Dari Heri tadi, Pak Heri Nitateli, alih fungsi lahan harus ditinjau kembali belajar dari bencana yang terjadi. Masyarakat menuntut implementasi di lapangan bukan hanya statement wisata di atas gunung mengorbankan resapan air untuk perumahan dan drainase. Baik, dijawab Pak Kadis.
Jadi Pak Heri di Tateli mungkin ini terkait permasalahan yang terjadi di Tateli ya. Tetapi saya akan menjawab secara umum saja bahwa dalam pengelolaan hutan ini kita juga harus melihat bahwa di hutan ini kita harus merubah paradigma dulu. Dulu kalau namanya hutan, bagaimana mau cari doi di hutan berarti potong kayu, ya toh. Sekarang juga apa nih Pak, hewan-hewan itu salah satu babi hutan yang katanya berburu, dilarang berburu. Sekarang Tapi, makanya kita harus merubah paradigma itu. Pertama, kita harus lihat di hutan itu ternyata ada jasa, ada lingkungan di situ. Ya, jasa lingkungan termasuk tadi ada potensi wisata, contohnya Pak Heri. Kita bisa dapatkan sumber pendapatan dengan mengelola hutan. Kalau hutan negara, berarti ada mekanisme perizinan. Tapi kalau hutan di luar kawasan hutan negara, bisa dikelola masyarakat. Ada potensi jasa lingkungan untuk wisata alam. Sekarang kan top selfie, lihat keindahan alam. Termasuk juga jasa lingkungan lain. Masyarakat bisa tumbuh perekonomian di situ. Ada mungkin jualan-jualan masyarakat boleh di situ. Ada souvenir-souvenir bisa dibuat dan dijual. Kalau kita buat jasa lingkungan untuk wisata alam. Sama dengan dilakukan di beberapa kawasan hutan yang ada di Sulawesi Utara, di Gunung Tumpah maupun di Mahawu. Jadi kita ada retribusi di situ untuk cuma melihat jasa lingkungan, lihat keindahan alam. Tapi akan berdampak domino bagi masyarakat. Masyarakat boleh terlibat di situ, mungkin ada guide di situ, atau mengunjung di Gunung Kelabat, ada guide di situ bisa dilibatkan. Mereka punya tarif tersendiri. Jadi ada perekonomian di situ muncul. Seperti itu. Jadi memang hutan itu harus dikelola bijak dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Itu yang paling inti. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, jangan sampai mungkin ada kegiatan-kegiatan tadi ada wisata di kawasan hutan tanpa ada kaidah konservasi menyebabkan tadi mungkin tadi ada resapan air kurang dipotong sembarangan. Itu harus ada kaidahnya, ada mekanismenya. Tidak boleh menggunakan lahan di atas 10%. Biasanya begitu. Tapi kalau mungkin saya ke alih fungsi lahan ini, Pak Heri lebih mengarahnya alih fungsi lahan ini di Sulawesi Utara memang banyak Pak sebenarnya. Atau sedikit? Kalau alih fungsi hutan, saya kira itu sedikit kayaknya. Berbeda alih fungsi lahan dengan alih fungsi hutan. Alih fungsi hutan berarti hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan batas-batas yang jelas dirubah fungsinya. Oke, itu alih fungsi lahan ya, tadi yang ditanyakan bukan hutan. Jadi hutan. Kalau hutan lain lagi. Tambah Menera, silakan. Yang dikhawatirkan di sini adalah restoran-restoran atau tempat-tempat wisata yang ada di puncak-puncak. Dan itu ada di yang saya bisa sebutkan saat ini tempat-tempat atau yang saya bisa pikirkan semua itu ada di area penggunaan lain APL, bukan di dalam kawasan hutan. Jadi yang bertanggung jawab itu bupati atau wali kota yang berada di situ yang memberikan izin. Karena kalau dia berbahaya, tahu-tahu di tanah miring begini atau puncak terus dia berpotensi longsor, berpotensi jadi lumpur turun ke bawah. Nah itu yang menjadi tanggung jawab itu bukan di dinas kehutanan tapi di kabupaten kota. Nah kata alih fungsi yang dimaksud sini lahan ini mungkin tadi itu karena yang bilang wisata-wisata di atas gunung. Nah ini juga alih fungsi untuk perumahan kayaknya karena di lalu resapan air untuk perumahan. Betul, baru ada perumahan-perumahan yang dibangun orang mencari tempat yang nyaman, dia mencari tempat-tempat yang agak dalam, agak tinggi dan perumahan itu kalau dia bukan di dalam kawasan hutan, ya bukan dinas kehutanan punya kewenangan. Tapi kalau dia ada di area penggunaan lain dan kemudian kajian AMDAL-nya tidak dilakukan dengan benar, itu bisa juga dijadikan penyebab terjadinya bencana di bagian hulu, di bagian hilir, di bagian bawah. Iya. Jadi memang ini perlu ada pendekatan yang komprehensif untuk membicarakan mengenai setiap titik di mana berpotensi untuk timbul bencana. Betul. Kepada masyarakat mungkin sebagai bahan sosialisasi juga ini. Yang pertama, kita kurangi konsumsi produk
berbahan kayu dan kertas berlebih. Ini paling penting. Ini sebagai kesertaan kita dalam menjaga hutan. Kedua, ya, laporkan jika melihat penebangan liar atau pembalakan liar ke dinas terkait, berarti ke dinas kehutanan. Yang ketiga, jaga flora dan fauna. Dan keempat, dukung reboisasi dan konservasi. Karena satu pohon yang Bapak Ibu Saudara lindungi, ini menyelamatkan jutaan dari kehidupan. Tapi perlu diingat, kita juga harus bisa kelola hutan secara bijak. Karena kalau hutan dikelola dengan bijak, ini akan menjadi Tuhan. Tetapi kalau dikelola dengan sembrono, akan menjadi hantu. Ini kata-katanya Tuhan dan hantu dibalik ini. Balik. Ya. Baik. Karena hantu ini akan menyebabkan tadi banjir, longsor, semuanya. Kalau tidak dikelola dengan bijaksana. Baik. Mungkin ini saya terima kasih. Halo RRI, Halo RRI bersama RRI Pro 1 Manado. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Halo RRI. Di kesempatan siang hari ini masih punya 20 menit saya untuk Anda bergabung bersama kami di kesempatan topik kehutanan dalam mitigasi bencana alam berbasis hutan. Tadi juga sudah Anda dengarkan beberapa jawaban yang disampaikan pendengar terkait dengan pertanyaan di Senin 8 Desember yang lalu. Dan baru saja Anda mendengarkan jawaban yang sudah disampaikan pendengar dari atau tentang pertanyaan dari Bapak James Tombatu, Cliff dan juga Pak Heri. Silakan untuk Anda di 082195835080. Sekali lagi pendengar, topik kita kehutanan dalam mitigasi bencana alam, maksud kami berbasis hutan. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak siapa di mana, Ya, Pak? selamat. Dengan Pak James di Ginorangian Tombatu. Pak James di Tombatu. Seperti apa Pak James? Tadi sudah sempat diberikan jawaban apakah ada keluhan ataupun bahkan aduan yang baru kali ini? Iya. Kan di daerah kami kan masih dilingkupi dengan hutan lindung. Kalau 15 tahun lalu saya ke yang namanya air panas masih kelihatan ada burung tahun, ada yaki, ada rusa. Tapi kalau dalam waktu dekat sekarang ini sudah tidak kelihatan. Maksudnya sering kelihatan juga ada yaki tapi sudah sangat jauh. Jadi hewan-hewan di Ini hutan karena lindung mungkin- sudah tidak ada begitu ya? Ada, tapi sudah tidak sebanyak yang 15 tahun yang lalu. Di Kalau hutan- 15 tahun yang lalu kan masih kelihatan rusa. Kalau saya ke air panas, rusa masih kelihatan. Burung tahun di Kelewung masih kelihatan. Ada hutan namanya hutan Kelewung, masih kelihatan. Yaki, radius 4 kilo dari rumah saya masih kelihatan. Tapi kalau sekarang sudah semakin jauh yaki. Ini karena mungkin ruangan mereka cari makan sudah sangat sempit karena kan di sini banyak petani-petani yang mengambil enau atau memasak tikus. Jadi yang menjadi pertanyaan saya apa tindakan dari Pak Kadis Kehutanan atau apa pendapat dari dinas-dinas terkait. Baik. Itu Dan saja. yang kedua, yang kedua kan ada wacana katanya untuk pengambilan getah pinus akan dijalankan. Apakah itu tidak mempengaruhi ekosistem yang ada di lingkungan kami? Karena ada wacana karet atau getah pinus itu mau diambil untuk ke depan. Akan dilaksanakan Ya. ke depannya. Jadi apakah berpengaruh? Apakah mempengaruhi dampak buruk di lingkungan kita sini atau tidak masalah dengan hal itu? Baik. Dan yang terakhir, kan di sini petani kan senang mengambil kayu cemara untuk dibuat kayu bakar, untuk dimasak. Setelah saya teliti, mereka senang ambil kayu cemara untuk dibuat kayu bakar, untuk memasak cap tikus atau gula aren. Karena saya tanya, kenapa pakai kayu cemara? Alasan mereka, iya, kayu cemara. Alasannya karena kayu ini
kalau sudah dinyalakan dia nyala terus, tidak seperti kayu lain. Baik. Jadi kayu ini kan dia agak berminyak, kayu cemara ini banyak di sini. Kalau kita ke Gunung Soputan, saya pakai motor itu kelihatan sebanyak. Oke. Baik Pak Tapi James. mereka senang ambil kayunya untuk dibakar, jadi bahan bakar istilahnya, jadi kayu bakar. Yang seharusnya Terus tidak. saya bilang nggak bisa pakai kayu lain. Mereka senang sekali dengan kayu ini. Jadi saya mau ambil tanggapan atau tindakan dari pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Baik. Itu Itu saja saja. dari masukan dan pertanyaan saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Baik. Selamat pagi buat narasumber, Kepala Dinas Kehutanan dan bapak-bapak narasumber lain serta penyiar yang ada. Terima Tuhan berkati kasih. semua. God bless you tuh. Pak James di Tombatu sudah bergabung untuk Halo RRI di kesempatan kali ini pendengar terkait dengan kehutanan dalam mitigasi bencana alam berbasis hutan. 082195835080. Halo, selamat siang. Halo RRI. Selamat pagi menjelang siang. Iya, Bapak siapa di mana, Pak? Ini dari Bung Maksi di Kelurahan Sumalangka, Tondano. Oke. Silakan langsung Bu Maksi. Ya, mirip-mirip dengan Pak James dari Tombatu tadi. Tempat tinggal saya itu Kelurahan Sumalangka, kebetulan berbatasan langsung dengan, mau bilang itu dia hutan, memang hutan alami dari dulu, tapi mungkin memang dimiliki oleh pribadi-pribadi, orang pribadi. Jadi bukan lahan negara, Dang. Baik. Dan sudah beberapa lama terakhir ini, mungkin sudah mencapai belasan tahun, namun belakangan ini yang semakin intens. Kenapa? Di situ ada dieksploitasi galian C berupa batu. Namun untuk mengeksploitasi itu, mereka pastinya mengeluarkan atau membabat hutan yang di atas itu dia sekalian. Mungkin dong ambil DP kayu itu for fungsi lain atau mereka jual sekalian. Jadi kalau tidak salah ingat beberapa waktu yang lalu pertanyaan ini kan memang sudah sering saya sampaikan, dan beberapa waktu yang lalu Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa telah memberikan konfirmasi bahwa kewenangan untuk masalah pertambangan ini sudah ditarik oleh provinsi atau pusat. Dalam hal ini mungkin provinsi sebagai penjangan tangan dari pemerintah pusat menangani pemberian izin, dalam hal ini galian C berupa batu. Jadi dalam hal ini saya menghimbau dari RRI India meneruskan kepada pihak terkait di provinsi agar dengan alasan apapun, apalagi ini hanya alasan ekonomi untuk segelintir orang saja, walaupun dia pemilik tanah itu, jangan mengorbankan fungsi yang lebih luas dari hutan. Itu orang tahu semua banyak fungsi itu untuk penyerapan air hujan, untuk cadangan air, penyimpan air. Jadi sekalian sebagai tutupan hutan untuk mencegah terjadinya erosi jika terjadi hujan yang agak lebat. Jadi dihimbau kepada pemerintah provinsi dalam hal ini untuk meninjau kembali izin-izin yang diberikan dalam hal ini di daerah saya itu izin tambang galian C berupa batu dengan alasan apapun, apalagi alasan ekonomi hanya segelintir orang saja, tidak berhak untuk menebang pohon-pohon itu, karena dampak lain itu akan secara perlahan tapi pasti akan memusnahkan itu keanekaragaman hayati di situ. Baik tumbuhan maupun satwa. Dalam hal ini seperti kalau Pak James tadi bilang ada yaki dan segala macam. Kalau di sini itu beberapa jenis burung seperti ada di bahasa di sini yang bilang ame aro atau kloket, dan terlebih itu burung ikonik binasa itu burung loyot atau burung manguni. So tidak pernah saja dengar DP. Kalau awal-awal tahun 80 awal perumahan di sini berdiri, kita masih sekitar umur 45 tahun, kita masih dengar sesuatu kalimat. Sekarang so jarang sekali, mungkin tak ada apa, tapi terdesak dorang. Lama-lama juga akan musnah kalau tempat tinggal mereka, ekosistem tempat tinggal mereka dibabat habis dan tidak diadakan reboisasi atau penanaman kembali. Lahan-lahannya sudah mulai gundul terlihat ini dia. Jadi sekali lagi saya tekankan dari RRI kiranya meneruskan keluhan ini dia untuk kebaikan bersama jangka panjang, bukan untuk hanya kebaikan segelintir orang, agar dihentikan saja itu pemberian izin galian C. Mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup provinsi mungkin yang lebih terkait dengan ini dia, mohon diteruskan oleh RRI. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.
Baik, terima kasih Bu Maksi dari Sumalangka Tondano sudah bergabung dan kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Pak James tadi, namun memang ini memasuki lahan pribadi ya yang mungkin nanti akan dilakukan pengecekan begitu oleh dinas terkait. Akan kami teruskan Bu Maksi dan semoga juga akan mendapatkan jawaban secepatnya. Selamat pagi menjelang siang juga untuk Anda yang bergabung di WhatsApp chat Pro 1 RRI Manado. Silakan di 082195835080. Saya menyapa kali ini dari Paleksi Datau di Singkil. Bicara soal hutan lindung yang ada di pinggir-pinggir jalan di Kota Manado yang ditanam oleh pemerintah kota beberapa tahun yang dimaksudkan menjadi, coba saya ke WhatsApp dulu. Menjadi tadi disampaikan hutan lindung di dalam kota, tapi kami lihat banyak pohon-pohon yang sudah ditebang oleh pemerintahan sekarang. Herannya lagi ada pohon yang sudah tua dan sudah miring, tinggal tunggu angin kencang roboh, tapi pemerintah tidak mau tebang. Itu bagaimana ya? Itu namanya tebang pilih. Terima kasih pemerintah, semoga ada kepedulian, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Leksi Datau yang ada di Singkil. Akan kami teruskan juga, sama halnya juga kami sering melihat mungkin atau Anda juga sering melihat beberapa aduan-aduan yang sedang pelan-pelan berproses untuk semoga semuanya secepatnya direspon begitu ya terkait dengan pohon-pohon yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Iya, Tabea, Bapak siapa di mana Pak? Heri. Pak Heri tadi sudah mendapatkan tanggapan gimana? Silakan. Hanya sekedar penyampaian seperti itu, namun tidak ada solusi kan. Sekedar. Tindakan harus seperti apa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Tidak terbuka. Sekarang kalau saya mau tanya begini, yang pemerintah izinkan memberikan itu puluhan juta hutan produksi, itu coba disebutkan. Waktu pemerintah memberikan izin jadi hutan produktif, itu apa namanya? Kalau sudah menjadi hutan produktif, itu bisa dialihkan. Lama-lama jadi hutan, jadi penghasilan boleh ditebang, boleh ditambang. Itu kan puluhan juta yang pemerintah sudah berikan izin di seluruh Indonesia. Jadi itu yang namanya hutan produktif itu bisa dia beralih ke perumahan dan lain-lain. Jadi memang kalau hanya menjelaskan alih fungsi lahan yang seperti bagaimana, sebenarnya sudah bisa dapat mengerti. Namun penjawaban selalu mengelabui supaya tidak untuk menjelaskan yang sebenarnya. Itu kan. Contoh 2014 banjir itu. Kenapa? Sekarang kenapa tidak jujur saja? Gunung Mahau itu sama dengan dari Sumalangka itu kaki Gunung Mahau di bawah Rurukan. Begitu juga yang di Tombatu itu Gunung Seputan, itu dari tengah gunung itu yang dibabat, dihantam di sana, dia mengalir ke bawah sampai ke Ratahan. Jadi yang keluhan-keluhan saya itu karena saya domisili Priscilla tahu kan itu menyeberang jembatan keluar pasar itu kan, dia tahu di sungai di situ dia berapa meter dia naik. Itu jembatan aja itu tinggi, udah kurang lebih 5 meter dari permukaan air yang normal. Rumah saya hampir sederajat dengan jembatan. Itu yang Anda lihat. Tapi kenapa dia bisa dapat banjir begitu? Jadi di samping saya menilai ini karena sistem, ya, karena ingin menguasai minyak dunia, sawit, jujur saja. Itu alih fungsi lahan, hutan terjadi secara besar-besaran. Itu akibatnya sekarang kan. Itu so transparan, itu so nyata. Itu kita lihat di setiap provinsi yang di Sumatera sana. Baik, Pak Heri. Kalau orang di Sulawesi Utara ini memang hanya kecil ada sawit. Tapi itu wisata-wisata yang di puncak itu, apakah itu lahan? Saya mau tanya. Apa? Akhirnya dengan alasan itulah, dapat menghasilkan masyarakat sekitar. Berapa masyarakat sekitar penghasilan daripada korban yang sampai nyawa melayang? Itu kan yang harus diperhitungkan. Apakah memang betul-betul sudah berdasarkan analisa dampak lingkungan AMDAL?
itu kan tidak. Banjir baru-barusan tahun ini. Baik. Itu kayunya luar biasa. Iya. Gelombang-gelombang kayunya. Baik Pak Heri, itu saja. Siapa yang menebang? Iya. Jadi yang seharusnya itu dilihat keseluruhan agar supaya masyarakat tidak terancam banjir, kan? Seperti itu. Saya menilai seperti ini begini Pak Priscilla. Waktu ada isu, Kota Manado akan mau dipindahkan daerah Mapangat. Jadi sepertinya dibiarkan. Pemerintah lari di gunung-gunung, di puncak-puncak, di Binangun lah, ke sana, ke arah Mapangat. Terus masyarakat yang pas-pasan sudah setengah abad kurang lebih berdomisili di situ menjadi seperti apa? Jadi ini yang sebenarnya dilihat. Baik. Pak Heri? Hentikan itu Singkat? alih fungsi lahan, Baik. alih fungsi hutan. Baik. Karena itu kan dari hutan dialih fungsikan jadi alih lahan. Dari lahan itu jadi bisa dirubah lagi. Oke, terima kasih Pak Heri. Pemukiman. Mudah-mudahan Baik. akan mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya. Terima Baik, kasih. terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Pak Heri yang sudah bergabung tadi menyampaikan semoga hanya sekedar penyampaian, semoga nanti akan ada solusi. Dan jawaban mungkin belum puas begitu Pak Heri mendapatkan tanggapan tadi dari apa yang sudah disampaikan karena menurut Pak Heri sendiri tidak menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Pendengar, topik kita di kesempatan Halo RRI kali ini terkait dengan kehutanan dalam mitigasi bencana alam berbasis hutan. Bagaimana kita melihat topik yang sering sekali baru terasa begitu ya, terasa penting ketika ada yang namanya bencana yang terjadi, sudah kejadian. Seperti apa kita melihat peran hutan dalam mencegah bencana. Dalam mungkin kehidupan kita yang sehari-hari atau juga yang relate ke masyarakat, seperti apa juga kita melihat ketika pohon hilang, air hujan tidak lagi diserap, seperti apa keadaan di sekitar Anda pendengar. Anda juga bisa bergabung bersama kami menyampaikan apakah ada penebangan di sekitar Anda, seperti apa kondisi hutan, atau justru mungkin ada gerakan-gerakan warga yang mulai menanam pohon lagi. Di kesempatan Halo RRI kali ini penelpon terakhir. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo, selamat pagi. Siapa di mana? Dengan Cliff dari Motoling misal. Bung Cliff di Motoling. Tadi sempat Kalau dijawab. dengar katu tuh penelpon tadi memang katu orang katu pemerhati lingkungan. Apresiasi buat kalian-kalian. Tapi bagaimana tindak lanjut dari pemerintah? Kalau dari Pak Maksi itu, kita pernah dengar itu kan wewenang karena provinsi pusat. Jadi kalau di kabupaten itu mungkin tidak. Jadi kalau Pak Maksi itu cari kanal-kanal saja yang bisa dilaporkan, diadukan, disampaikan, ya kan begitu. Mungkin dari website atau dari pusat lah begitu. Kirim foto, video terus, pasti akan ditindaklanjut. Karena kalau orang cuma mau sampai di kabupaten atau di provinsi, kemungkinan itu lambat. Jadi itu cuma sekedar. Dan begini, saya mau bertanya begini. Mudah-mudahan ya, siapa tahu didengar oleh dari Dishub. Hutan lindung itu seperti apa? Soalnya dari desa kami sini, kok di ujung kampung hanya sekitar 50 meter dari kampung, sudah dipatok, seterusnya itu dibilang hutan lindung. Karena itu ada pro kontra waktu kurang lebih 3 tahun yang lalu ada dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara datang. Mereka menyampaikan ini hutan lindung, jadi ini cuma korupsi. Jadi tidak boleh ada pribadi begitu. Kita sudah pernah sampaikan ke Kadishub yang waktu lalu, Bapak siapa ya sudah lupa. Dia bilang kalau begitu, nanti saya tanyakan kepada staf atau pegawainya itu yang datang berkunjung di Desa Pewalutan, Ranaya Pemotoling. Di situ hampir saja bermasalah. Kenapa? Kan waktu itu kan gencar-gencar ada yang bilang ini mafia-mafia tanah kan? Karena memang jujur ada potensi emas di situ. Ada kandungan emas. Karena itu jalur Kerata Totok. Terus kami sebagai masyarakat bertanya, sudah ada sertifikat, semua sudah hampir sebagian besar sudah memegang sertifikat. Terus kok hutan lindung? Makanya dana desa itu dari pemerintah desa itu tidak mau karena mereka bilang sebenarnya kami mau backing jalan perkebunan diambil dari dana desa. Tapi ini terbentur dengan
dinas kehutanan karena tidak diperbolehkan kata. Terus kami sebagai masyarakat bertanya, Baik. tidak boleh. Ini kan perkebunan kan? Tembus di Liando, Kompasok Baru. Jadi kira-kira hutan lindung seperti apa? Padahal itu kan tidak ada air, dia tidak pegunungan. Jadi tidak terlalu apa. Jadi kan biasanya kan hutan lindung itu potensi itu banjir, setahu saya begitu kan. Seperti mungkin ada air minum itu kan tidak boleh ketika dibabat pasti dia akan air sumber kehidupan itu akan hilang begitu. Jadi kira-kira bagaimana sih hutan Baik. lindung hutan yang disebut hutan lindung? Baik. Mungkin itu yang saya boleh sampaikan. Semoga didengar dan atau diteruskan ke Dinas terkait. instansi terkait. Baik. Itu saja, Chris. Terima kasih. Terima Selamat kasih. siang. Selamat siang Bung Cliff yang ada di Motoling sudah bergabung. Terima kasih. Di kesempatan siang hari ini pendengar untuk Halo RRI saya tutup di edisi Jumat 12 Desember 2025. Bagaimana juga apa yang disampaikan semuanya semoga akan mendapatkan respon secepatnya dari pihak-pihak yang memang terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar Pro 1 di kesempatan Halo RRI siang hari ini. Mungkin kita menjaga hutan tidak dengan hal besar pendengar, bagaimana dari topik ini juga kita mulai dari menanam pohon di halaman rumah kita, tidak membakar lahan, bagaimana juga mengikuti yang namanya menjaga lingkungan dengan kerja bakti, mungkin bersih-bersih sungai ataupun bahkan saluran air yang ada di sekitar, juga mengingatkan tetangga agar tidak menebang sembarangan. Ini juga yang sering ditemukan ataupun bahkan ini menjadi hal-hal yang dikatakan mitigasi bencana berbasis hutan. Menjaga alam bersama supaya alam juga ikut menjaga kita. Belajar dari apa yang sudah terjadi sejauh ini. Dan semoga bisa bermanfaat pendengar Halo RRI yang sudah kami sampaikan di kesempatan hari ini. Kita berjumpa lagi di Halo RRI di hari Senin depan. Semoga sudah mendapatkan jawaban dengan topik yang berbeda juga nanti akan hadir menemani Anda. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Halo RRI, Halo RRI bersama RRI Pro 1 Manado.